Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya baik. Stay healthy, stay happy, dan pastinya stay pray to the God. Nah, kali ini kita akan membicarakan salah satu kisah atau legenda sejarah yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang ada di Bali, ya, yaitu tentang kisah cinta Jayaprana dengan Layonsari. Ya, seperti kita tahu, Indonesia kaya akan budaya, sangat kaya akan kisah cerita yang melegenda. Ya, kita akan menceritakannya beberapa wilayah, semua cerita ya. Tapi kali ini cerita tentang kisah cinta tentang Jayaprana dan Layonsari. Romeo dan Juliet versi Bali ya. Ya. Tapi sebelum saya menceritakan dan juga sebelum dilihat oleh Gus Robin dari sisi mata batinnya, seperti biasa kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video Ekspedisi Alam Lain. Dan kalau ingin membeli merchandise asli dari Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya akan bacakan ceritanya, lumayan panjang ya. Tapi nanti akan saya tanyakan beberapa cerita yang memang perlu penglihatan lebih secara detail, secara lengkapnya akan saya tanyakan ke Gus Robin dari sisi mata batinnya. Sementara waktu sekarang 2020, Jeremy Teti membaca berita cinta ya. Ya, sekarang coba dongeng cinta. Dongeng cinta, bukan dongeng sih. Bukan, tapi ini kisah nyata sih, kisah nyata cinta ya. Nah, ini ceritanya saya baca ya dari salah satu sumber di internet, mantrahindu.com. Ini tentang Jayaprana dan Layonsari, kisah cinta suci, sejati, dan abadi. Cie. Ya. Wow. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil di daerah utara Pulau Bali. Kerajaan itu bernama Kerajaan Wanekeling Kalianget. Di kerajaan itu hiduplah satu keluarga sederhana, terdiri dari suami istri serta 3 anaknya, 2 orang laki-laki dan 1 wanita. Kerajaan itu terkena sebuah wabah yang menyebabkan banyak warganya meninggal, baik dari kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Keluarga sederhana itu pun ikut terkena wabah. 4 anggota keluarganya meninggal dan menyisakan si bungsu, Inyoman Jayaprana. Raja Kalianget saat itu juga merasakan duka yang mendalam atas banyaknya warga yang meninggal, sehingga raja memutuskan untuk mengunjungi rakyatnya. Pada saat kunjungan, raja merasa tertarik dengan Jayaprana yang pada saat itu tengah menangisi kematian kedua orang tua dan kedua saudaranya. Raja merasa iba dan teringat dengan mendiang anaknya, hingga membuatnya ingin menjadikan Jayaprana sebagai anak angkat. Setelah diangkat anak oleh raja, Jayaprana pun tumbuh di lingkungan kerajaan. Dia mendapatkan pelajaran selayaknya anak kandung raja. Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang lihai bertarung. Banyak gadis yang diam-diam memendam rasa pada Jayaprana. Melihat itu, lantas raja memerintahkan Jayaprana memilih dayang-dayang istana atau gadis di luar istana untuk dijadikan pendamping. Jayaprana sempat menolak karena merasa dia masih kekanak-kanakan dan belum cukup pantas untuk menjalin asmara. Namun karena raja terus mendesak, maka Jayaprana pun menurutinya. Pada suatu hari Jayaprana berjalan-jalan ke pasar di dekat istana. Dia melihat para gadis berlalu lalang di sana. Matanya terpukau pada seorang gadis jelita penjual bunga anak jero bendesa dari Banjar Sekar. Nama gadis jelita itu Nikomang Layonsari. Pandangan Jayaprana tidak mau lepas dari Layonsari. Layonsari yang merasa dirinya diamati pun berusaha menghilang di antara kerumunan pasar. Setelah Layonsari menghilang dari pandangannya, Jayaprana buru-buru kembali ke istana untuk melapor pada raja bahwa dia telah menemukan gadis pujaannya.
Raja pun membuat sebuah surat dan memerintahkan Jayaprana membawa surat itu ke rumah Jero Bendesa. Setibanya di rumah Jero Bendesa, Jayaprana langsung menyerahkan surat tersebut. Jero Bendesa membaca isi surat raja yang ternyata adalah surat pinangan terhadap anak gadisnya, Layon Sari. Dia pun tidak merasa keberatan apabila anaknya Layon Sari dikawinkan dengan Jayaprana. Betapa bahagia hati Jayaprana mendengarnya dan dia pun bergegas kembali ke istana. Di istana, raja sedang mengadakan rapat di pendopo. Jayaprana menyela rapat tersebut untuk memberitahukan raja bahwa lamarannya diterima Jero Bendesa. Pada saat itu juga, raja mengumumkan pada segenap hadirin bahwa pada hari Selasa Legi Wuku Kuningan, raja akan membuat upacara perkawinannya Jayaprana dengan Layon Sari. Raja memerintahkan kepada segenap perbekal supaya mulai mendirikan bangunan-bangunan rumah, balai-balai selengkapnya untuk Jayaprana. Menjelang hari perkawinannya, semua bangunan-bangunan sudah selesai dikerjakan dengan secara gotong royong, semuanya serba indah. Tibalah hari-hari upacara perkawinan Jayaprana diiringi oleh masyarakat desanya pergi ke rumahnya Jero Bendesa hendak meminang Layon Sari dengan alat upacara selengkapnya. Di istana, raja sedang duduk di atas singgasana. Di hadapannya ada para pegawai raja dan juga para perbekal. Kemudian datanglah rombongan Jayaprana di depan istana. Kedua mempelai itu lantas turun dari atas kereta kuda, langsung menyembah ke hadapan raja dengan hormatnya. Raja terpesona dengan kecantikan Layon Sari hingga tak mampu berkata-kata. Raja telah sekian lama menduda, diam-diam tumbuh benih cinta di hati raja pada Layon Sari. Rasa cintanya pada Layon Sari membutakan akal sehat raja yang sebelumnya dikenal sangat bijaksana. Raja pun memikirkan strategi untuk membunuh Jayaprana agar dapat memperistri Layon Sari. Strategi itu disampaikan raja kepada patih kerajaan bernama Sawung Galing. Hati Sawung Galing sebenarnya menolak untuk melaksanakan tugas tersebut, tapi raja berkata bahwa bila dia tidak dapat memperistri Layon Sari, maka dia akan mati karena sedih. Sebagai abdi setia, patih Sawung Galing pun menuruti kehendak raja. Skenario untuk membunuh Jayaprana adalah raja memerintahkan agar Jayaprana bersama rombongan pergi ke Teluk Trima untuk menyelidiki perahu yang hancur dan orang-orang Bajo yang menembak binatang di kawasan Pengulon. Pada hari ke-7 bulan madunya, datanglah seorang utusan kerajaan ke rumah Jayaprana yang menyampaikan titah raja agar Jayaprana menghadap raja secepatnya. Jayaprana pun bergegas menuju istana. Raja menceritakan bahwa di perbatasan istana ada pemberontakan. Kemudian sesuai skenario, Jayaprana diperintahkan memimpin rombongan bersama patih Sawung Galing ke perbatasan istana di Teluk Trima untuk menyelidiki kekacauan di sana. Sepulangnya dari istana, Jayaprana menceritakan titah raja. Malam harinya, Layon Sari bermimpi rumahnya dihanyutkan banjir besar. Ia kemudian terbangun dari mimpinya dan menceritakan mimpi seramnya kepada sang suami. Dia meminta agar keberangkatannya besok dibatalkan karena merasa mimpi itu adalah firasat buruk, tetapi Jayaprana tidak berani menolak perintah raja. Untuk menenangkan istrinya, Jayaprana berkata bahwa hidup dan mati ada di tangan Ide Sangyang Widiwasa. Pagi harinya Jayaprana pun berangkat ke Teluk Trima, meninggalkan istrinya yang sedih. Sepanjang perjalanan Jayaprana merasa ada yang tidak beres. Perasaannya mengatakan bahwa dia akan dibinasakan, tapi dia mengacuhkannya. Sesampainya di hutan Teluk Trima, dengan galaunya patih Sawung Galing menyerang Jayaprana. Namun ilmu Jayaprana lebih sakti dari patih Sawung Galing hingga tidak mampu mengalahkan Jayaprana. Di tengah kebingungannya, Jayaprana bertanya pada patih Sawung Galing, mengapa patih ingin membunuhnya. Patih Sawung Galing menyerahkan sepucuk surat dari raja kepada Jayaprana yang isinya, "Hai engkau Jayaprana, manusia tidak berguna. Berjalan-berjalanlah engkau, akulah menyuruh membunuh kau. Dosamu sangat besar, kau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Ku ambil kujadikan istri raja, serahkanlah jiwamu sekarang. Jangan engkau melawan, Layon Sari jangan kau kenang. Ku peristri hingga akhir zaman."
Belum selesai ya. Jayaprana menangis sesegukan membaca surat tersebut. Lalu dia berkata, "Lakukanlah Patih. Bila ini memang titah raja, hamba siap dicabut nyawanya demi kepentingan raja. Dahulu beliaulah yang merawat dan membesarkan hamba. Kini beliau pula yang ingin mencabut nyawa hamba." Dalam dukanya, Jayaprana menyerahkan keris sakti miliknya sebagai satu-satunya senjata yang dapat digunakan untuk membunuh Jayaprana. Ia berpesan agar keris dan berita kematiannya disampaikan pada istrinya sebagai bukti kesetiaannya pada titah raja. Setelah menerima keris itu, dengan mudah Patih Sawonggaling membunuh Jayaprana dengan berat hati. Darah menyebar namun tidak tercium bau amis, malahan wangi semerbak. Kematian Jayaprana juga ditangisi oleh alam. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, angin topan, hujan bunga, dan binatang hutan menangis. Setelah mayat Jayaprana itu dikubur, maka seluruh rombongan kembali pulang dengan perasaan sangat sedih. Di tengah jalan mereka mendapat bahaya, di antaranya banyak yang mati. Seekor macan putih juga tiba-tiba menyerang Patih Sawonggaling dan menewaskan sang patih. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga raja. Dengan terpongoh-pongoh, raja segera menghampiri Layonsari di rumahnya. Raja tua itu menyampaikan berita duka dan sekaligus lamarannya kepada istri Jayaprana. Layonsari tidak percaya pada kabar meninggalnya sang suami. Raja lalu memperlihatkan keris Jayaprana yang berlumuran darah. Dalam tangisnya, Layonsari memaki raja dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkan ke jantungnya sendiri. Layonsari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang menyerbak ke seluruh wilayah kerajaan, bahkan tercium hingga lokasi jasad Jayaprana berada. Rakyat sekitar membawa jasad yang mewangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih ini dapat selalu bersama. Sedangkan Patih Sawonggaling yang dengan setianya menjalankan titah raja turut serta ditempatkan di lokasi tersebut sebagai simbol kesetiaan seorang abdi. Lantas bagaimana nasib sang raja? Melihat tragedi saat Layonsari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur luluh, raja gelap mata serta mengamuk membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Setelah mati pengiringnya, lalu raja ke istana dan membantai seisi rumah. Setelah itu raja menikamkan kerisnya ke dada hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya raja bunuh diri, tetapi dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk membunuh rakyat, tak peduli anak, wanita, orang tua. Rakyat tak terima dan serentak melawan kebiadaban pengikut setia raja. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Begitulah dalam sehari kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat manusia. Konon lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang akhirnya menetap di desa Kalianget hingga kini. Cerita ini melekat di sanubari masyarakat Bali. Mereka menceritakan kisah ini dari generasi ke generasi. Pada tanggal 12 Agustus 1949 dilaksanakan upacara ngaben di desa Kalianget yang dihadiri banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Nah, itu dia ceritanya tentang Jayaprana dan Layonsari. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, atau mungkin langsung diterawang. Ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ini kisah cinta asmara berdarah dan kisah raja yang cabul ya. Karena raja ini duniawi aja pikirannya. Yang jadi pertanyaan kan masih bertanya-tanya. Sedikit saya tambahkan ya. Di saat setelah Layonsari itu membunuh diri, mayat Layonsari ini dikuburkan di samping Jayaprana. Begitu pula Sawonggaling. Patih Sawonggaling memiliki anak juga, yang juga kemampuannya setara dengan bapaknya, ayahnya. Sedangkan Layonsari memiliki orang tua juga, yaitu Jero Bendesa gitu dia. Jero Bendesa yang ada di sana. Itu juga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Ketika dalam pemakaman itu, mereka berdua antara
anak dari Saunggaling dan Jero Bendese ini setuju bahwa akan memberontak dalam kerajaan. Karena ini sudah direncanakan menurutnya. Karena mereka tidak suka dengan rajanya. Karena raja mereka Lawan Sari meninggal dan Saunggaling meninggal. Dan Jayaprana juga meninggal karena raja. Jadi mereka menganggap rajanya ini jahat. Raja menjadi membabi buta atau bisa dibilang setengah gila, hampir gila lah. Gila, membunuh semua abdi-abdinya yang ada di kerajaan. Dan ingin juga membunuh anak dari Saunggaling. Pada waktu itu. Anak dari Saunggaling ini bersama Jero Bendese ini ke kerajaan dan ingin dibunuh oleh raja. Akhirnya tangan raja dipegang oleh anak Saunggaling dan Jero Bendese. Dibunuhlah itu oleh Jero Bendese. Oh, Jero Bendese yang bunuh. Bersama anak dari Saunggaling. Anak Saunggaling siapa namanya? Nah, saya tidak mau mengatakan. Oh, tidak boleh. Oke. Sok tahu nanti dikasih tahu. Ya. Lalu terjadilah pemberontakan. Ya, jadi kan dibunuh ini raja. Maka tangan raja itu sengaja dimegang keris. Padahal dia tidak pegang keris. Dia hanya mau membunuh anak dari Saunggaling dan Jero Bendese, tapi dipegang tangannya, direbut dua lah, ditusuk gitu. Dan karena tahu sudah kekacauan yang terjadi di kerajaan. Itu dibunuhnya di mana? Di dekat rumahnya. Kan dia keluar dari rumah di Rumah siapa? Di halaman rumah raja. Kan dibunuh dulu. Dayang-dayangnya dibunuh. Dayangnya juga semua. Iya, dayang-dayangnya dibunuh sama raja. Terus raja punya anak? Dulu punya anak. Tapi sudah meninggal semuanya. Istri juga banyak dia. Lebih dari satu punya istri tapi sudah meninggal. Dibunuh? Bukan dibunuh, tapi sudah mati karena wabah. Iya. Semuanya dibunuh dayang-dayang dan gininya pasukan-pasukannya yang ada di sekitar rumah kerajaannya dibunuh. Dan terjadi pembunuhan massal. Termasuk itu yang tadi dia keluar dari tempat itu, dari tempat rumahnya dan bertemu berdua ini. Jero Bendese dan anak Saunggaling. Nah, mau ditusuklah pakai keris anak Saunggaling, tapi dia memegang bersama Jero Bendese. Jero Bendese mengambil keris tusuklah. Dan itu kan bisa direkayasa, seakan-akan raja menusuk diri sendiri, tangannya direkayasa mengambil. Berarti itu seperti di jalan gitu jadinya. Pada waktu itu tidak ada yang tahu, tapi kecurigaan dari pasukan raja bahwa yang membunuhnya itu adalah dari rakyat yang tidak suka pada raja, tapi mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Yang benar pasti rakyat jelata ini yang membunuhnya. Jadi mereka saling serang lah seperti tadi diceritakan. Terjadilah perang saudara dan hingga akhirnya menewaskan semua warga. Saling tuduh itu jadinya. Termasuk apakah tadi kan dibilang semua warga akhirnya meninggal, termasuk pasukan raja. Jero Bendese ini selamat atau gimana? Meninggal juga. Karena perang perang dan memang anak Saunggaling ini juga meninggal. Berarti tidak ada yang selamat di kerajaan itu waktu itu. Runtuh dalam sehari berarti ya. Ada yang selamat, tapi anak kecil dan kelaparan dan meninggal. Akhirnya meninggal juga ya. Kelaparan, ada yang diterkam binatang buas juga. Lari kabur diterkam binatang buas ada. Ya. Benar-benar kisah sedih ya. Iya. Tapi kita dapat pelajaran dari tempat ini, di mana menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh mengutamakan nafsu dibanding tanggung jawab sebagai raja ya. Jadi rakyat yang utama, tidak semena-mena pada rakyat, tidak mengutamakan duniawi dibanding kepentingan pribadi ya. Ego, nafsu. Jadi sebagai pemimpin juga seperti itu. Tapi rata-rata juga zaman dulu pemimpinnya kayak gitu.
Nah, kita semoga saja bisa diperbaiki suatu hari agar jika kita suatu hari jadi pemimpin, entah itu pemimpin perusahaan, pemimpin apapun ya, kan banyak pemimpin, tidak hanya pemerintahan. Ya kita harus mengutamakan kepentingan dari orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Ya, itu pesan yang sangat dalam ya. Ada sebenarnya kan tadi kisahnya, ceritanya ini cukup panjang ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini dikatakan ada wabah di kerajaan itu. Wabah apa? Wabah virus seperti demam berdarah. Seperti demam berdarah. Saya lihat mereka demam, panas, batuk-batuk, mual-mual, muntah-muntah, lemas, lesu, mati. Apakah kira-kira demam berdarah mungkin ya? Apakah wabah ini cukup lama ada di kerajaan itu? Hingga saya melihat di kisah itu sepertinya tidak dibicarakan lagi setelah si Jayaprana ini dewasa. Wabah itu kan datang ketika banyak air dan keadaan gini. Itu kebetulan di dekat sungai itu. Kali anget. Dan keadaan waktu itu kan ada banjir atau apa. Jadi kan kayak tergenang air. Jadinya kan ada kayak nyamuk-nyamuk itu. Apalagi di hutan itu banyak nyamuknya. Nah, ini kan menceritakan dari kita. Saya penasaran dengan bentuk dari sosok-sosok ini. Kalau si Jayaprana seperti gimana sosoknya? Rupanya sih, kalau orang Bali dibilang bagus genjing, putih, ganteng bersih, ganteng lah. Dan rambutnya sih nggak panjang. Dulunya masih muda kayak saya ya, rambutnya sedikit. Mungkin bisa dibilang sih 11-12 sama saya. Kalau saya dikasih udang itu ya, udang itu, terus pakaian adat, terus pakaiannya segini, kasih keris tuh. Kayak orang menikah orang Bali sih. Iya. Itu Jayaprana kayak orang menikah orang Bali. Itulah pakaiannya. Itu kan ganteng jadinya. Mungkin 11-12 dengan saya ya. Anda tidak usah menggambar siapa. Ganteng lah, pokoknya ganteng. Iya. Kalian cari cantik. Lalu ketika meninggal berapa usianya? Masih muda dia, kurang dari 30 tahun. Oke. Tapi berpangkat tinggi. Ya. Anak raja soalnya kan anak angkat raja, bisa dibilang patih jadinya ya. Ya patih. Patih tertinggi dan paling sakti di kerajaan. Nah, itu tentang paling sakti ini. Sebenarnya dia mendapat anugerah dari Dewa Siwa, yaitu Sangyang Rare Angon. Di mana Sangyang Rare Angon ini bertugas untuk seorang anak yang kehilangan ibu dan ayahnya dan keluarganya. Oh, maksudnya akan mendatangi seseorang. Yatim piatu ya, akan mendatangi seorang, tapi tidak sembarang orang. Kebetulan Jayaprana ini orangnya mencintai alam dan jujur, bijaksana, baik hati seperti itu. Makanya Dewa Siwa menyukainya. Namun takdir tetaplah takdir. Ya. Sesakti apapun akan kembali pada Tuhan. Nah, untuk sosok Layon Sari sendiri gimana rupanya? Cantik ya, tapi isi gingsul di sini. Oh, pipinya itu ya. Gingsul, cantik. Saya lihat. Cantik putih seperti penyanyi. Pantesan suka raja ya. Nah, raja sendiri gimana? Berewokan. Kumis. Agak gendut. Besar. Ya. Seperti saya. Ya 11-12 lah. Oke. Saya yang antagonisnya ya. Antagonisnya tidak apa-apa. Untuk patihnya Saung Galing. Saung Galing juga besar tapi tidak gendut sekali. Tapi berisi dah kuat lah seperti orang dulu. Tapi berbulu sedikit di dadanya. Rupanya rupawannya bapak-bapak sama juga kayak gitu. Bapak-bapak berkumis gitu. Bapak-bapak lah dia sudah hampir setara umurnya dengan raja. Umurnya 50-an, 40-an? Sekitar itu 50-an. Antara 40 sampai 50 mungkin ya. Sekitar. 40, 50, 4 sampai 60 lah ya. Saya udah bapak-bapak. Untuk Layon Sari sendiri? Muda Layon Sari 20-an tahun, sekitar 22 apa berapa. Saat meninggal ya.
21 apa 22 itu. Masih muda sekali. Itu sosoknya ya. Dan di cerita sendiri kan diceritakan sangat sakti ya, si Jayaprana ini. Itu gimana cara membunuhnya? Diberikan keris ke Sawanggaling, terus langsung di... Tidak. Pertama Sawanggaling itu ingin menikamnya dari belakang. Memang sih sudah ditikam, tapi tidak kenapa-napa dia. Kebal. Ditikam sama pasukan Sawanggaling dan Sawanggaling kebal. Nah dia bertanya, Jayaprana didorong ke dekat dekat pohon. Nah, jatuhlah Jayaprana di sana. Nah dia bertanya, kenapa saya diserang? Apa salah saya? Nah Sawanggaling bercerita bahwa dia hanya menuruti perintah raja. Sebenarnya Sawanggaling tidak ingin membunuh Jayaprana yang sudah dianggap sebagai keluarganya, keponakan di sana. Tidak tega melakukan ini, tapi perintah raja. Karena dia saking setia dengan raja. Jika dia tidak membunuh Jayaprana, maka raja akan nekat bunuh diri dan sakit seperti itu. Makanya lebih baik saya menjalankan tugas ini karena setia. Karena kesetiaan Sawanggaling itu merasa sedih Jayaprana. Ternyata alasannya adalah karena ingin menikahi Layonsari. Lama kelamaan ya. Nah, sebelum Jayaprana menyerahkan kerisnya itu, dia menangis. Dia mengingat masa lalu raja seperti ini. Nah, jadi dia ikhlas melakukan ini untuk dia berkorban asalkan raja bahagia seperti itu. Ya, di sini saya akan membalas budi semua jasa-jasa raja. Itu. Akhirnya dia mengambil keris. Setelah itu keris itu dipasupati, isi mantra. Berapa menit, terus dikasih ke Sawanggaling. Hanya keris ini yang bisa membunuhku. Akhirnya tusukkanlah padaku. Bawalah keris itu bukti darahku dan bukti pakaianku. Nah, pakaian Jayaprana juga dibawa nanti ke sana. Mau dibawa pulang sebagai buktinya. Akhirnya Jayaprana meninggal dan dikubur secara terhormat oleh Sawanggaling. Meskipun Sawanggaling sebenarnya menangis dalam perjalanan pulang menangis. Dan dia Jayaprana ini kan cinta alam dan dia sering melakukan pertapaan di alam bebas, dan dia mencintai binatang-binatang, mencintai alam lah. Makanya alam serasa marah. Ibu Pertiwi marah. Saat itu ada bencana alam. Ya, Ibu Pertiwi merasa marah atas darah yang mengalir ke tanah. Nah, setelah itu dihadanglah itu tadi. Rombongan ini dihadang oleh Macan Putih. Tapi selamat 2 orang. 2 orang ini menceritakan ke raja. Nah, kenapa ada tiba-tiba Macan Putih? Nah, Macan Putih ini sebenarnya guru gaib dari Jayaprana. Guru gaib. Ya. Jadi, tapi itu kakek-kakek berbaju putih sebenarnya, tapi bisa menjadi Macan Putih. Boleh disebut namanya, nggak boleh? Nah, tidak ya. Ya, berarti gurunya ini mempunyai firasat gitu ya ke sana. Akhirnya meninggal Sawanggaling dan beberapa rombongan ya. Oke. Itu saja yang mampu saya ceritakan. Jadi di sini saya hanya melihat dengan mata batin, dan ada hal-hal yang tidak boleh dikatakan, ada yang boleh dikatakan. Jadi ini kira-kira sudah cukup lengkap ceritanya, dan pertanyaan mungkin tidak ada lagi. Itu pun boleh percaya, boleh tidak. Jadi jangan jadikan apa yang saya katakan ini sebagai patokan, hanya sebuah terawangan. Tergantung sekarang yang menonton percaya atau tidak, ya saya serahkan pada Anda. Oh ya, lagi satu, sosok Jayaprana, sosok Layonsari ini ada di mana? Sekarang ada di Pura. Di Pura. Beliau ada di sana. Di Pura di Buleleng ada. Sosok Sawanggaling juga ada di sana. Ada Sawanggaling. Nah, raja ada tapi di bawah. Oh iya.
Jayaprananya yang utama. Jadi rajanya jadi bawahan Jayaprana jadinya sekarang. Oh gitu. Ya, jadi pajak. Ada di sana sekarang, Pajak. tapi jadi bawahan. Jadi bawahan, jadi prajurit biasa. Yang dulunya jadi raja, sekarang jadi prajurit biasa. Sedangkan Jayaprana menjadi raja sekarang di pura itu. Bersama pamannya. Sebenarnya Jayaprana itu memanggil Saunggale sebagai Paman Saunggale. Saunggaleng. Paman Saunggale. Ya, oke. Sekian aja sesi kali ini, video kali ini tentang kisah cinta Jayaprana dengan Layonsari yang cukup panjang ceritanya ya. Kisah cinta satu hati sampai mati. Nice. Wow ya. Wow. Tidak bisa saya ceritakan apapun. Ini adalah Romeo dan Juliet. Hanya bisa saya katakan wow. Wow. Ini Romeo dan Juliet lokal ya. Ya, lokal Wali. Sedih. Ya. Oke, kita akhiri kali ini. Seperti biasa jangan lupa di-share, subscribe, like, dan hidupkan lonceng teman-teman supaya mendapatkan notifikasi baru dari video ekspedisi alam lain. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Rubin aja. Romeo nggak? Romeo aja ya. Romeo aja. Gus Romeo aja ya. Ya. Oke, Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.